Salam damai sejahtera bagi kita semua, jemaat Tuhan yang setia dan taat. Saya percaya di dalam hari-hari ini kita sungguh-sungguh membutuhkan satu suara Tuhan di dalam semuanya ini. Nah, dalam suara penggembalaan kita, saya masih melanjutkan tentang seri tokoh dan perubahan. Hari ini saya ingin berbicara tentang orang buta yang dari sejak lahirnya. Ini merupakan gambaran daripada diri kita, ya, untuk kita bisa melihat terang kebenaran Tuhan. Ini akan membawa pengharapan yang baru kepada hidup kita. Mari saya akan bacakan di dalam Yohanes pasal yang ke-9, mulai ayat yang ke-3, saudara, sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Firman Tuhan ini berkata dengan sangat jelas sekali, ya. Kadang-kadang saudara, di dalam kehidupan kita ini, kita merasa sepertinya apa yang kita kerjakan ini selalu juga mendatangkan seperti ada kutuk dalam hidup kita. Makanya di dalam apa yang kita sudah baca ini, saudara, kenapa juga Tuhan memberikan satu perhatian kepada orang buta ini? Karena ada satu pertanyaan daripada murid-muridnya dengan berkata bahwa siapakah yang berdosa ini? Bapaknya atau ibunya atau siapa, saudara? Karena juga anak ini rupanya buta dari sejak lahirnya. Tapi Tuhan Yesus ini meluruskan apa yang menjadi juga pertanyaan ini menjadi satu kebaikan, menjadikan satu juga berkat bagi juga orang buta yang sejak lahirnya ini. Kekasih di dalam Tuhan, makanya kita jangan curiga kalau juga ada hal-hal yang buruk, ya, yang kelihatannya buruk di hadapan kita, saudara. Tetapi kalau itu Tuhan luaskan, pasti ada berkat Tuhan di balik itu semua. Ya, sama sebagaimana juga orang buta ini. Mungkin dia juga sudah sering, banyak orang juga yang menyalahkan dia. Siapa juga yang berbuat dosa, orang-orang juga pengen tahu, bukan juga ingin menolong orang ini. Ya, yang cuma hanya juga memperguncingkan permasalahan keadaan daripada dia. Saya katakan sekali lagi, jangan kita curiga sama Tuhan, tapi selalulah positif. Karena segala sesuatu kalau itu diluaskan oleh Tuhan, pasti ada berkatnya. Ini yang terjadi pada orang buta ini. Karena pertanyaan ini, saudara, maka Tuhan Yesus katakan katanya, selama juga hari siang dia masih bekerja. Artinya, kalau saudara masih juga diberikan kesempatan untuk juga hidup, berarti saudara, pertolongan itu masih juga akan bisa terjadi dalam hidupmu. Mungkin saudara tidak buta, tapi dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini ada banyak mungkin kegelapan demi kegelapan yang datang kepada saudara. Jangan mengutuki diri saudara. Jangan saudara juga menyesali daripada segala sesuatunya semua. Tetapi saudara mesti juga tahu bahwa Tuhan sampai hari ini masih bekerja. Kalau engkau masih dibiarkan hidup, berarti pertolongan itu masih juga akan datang kepada saudara. Bagian saudara adalah saudara mesti percaya kepada Dia. Jangan saudara bimbang, jangan saudara ragu-ragu, ya. Dan sama sebagaimana juga yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus setelah Tuhan katakan bahwa selama Dia ada di dalam dunia ini, bahwa Dialah terang dunia. Ini yang harus kita dapatkan.
Terang kebenaran ini, saudara, harus ada dalam kehidupan kita. Sehingga juga semua kegelapan demi kegelapan yang sedang kita hadapi, ketidaktahuan kita, ketidakmengertian kita. Ada banyak hal, mungkin rahasia-rahasia di dalam hidup ini yang kita belum bisa mengerti dengan kejadian peristiwa. Tapi percayalah, terang kebenaran itu akan menuntun saudara, untuk saudara juga bisa mendapatkan daripada kolam Siloam itu. Sehingga juga mujizat itu akan terjadi. Sama sebagaimana juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap orang buta ini. Ya, saudara. Lalu katanya Tuhan meludah ke tanah. Lalu dia mengaduk tanah itu dengan air ludahnya. Lalu ditempelkan matanya. Dan diberikan perintah, dikatakan, pergi ke kolam Siloam. Ini proses yang saudara mesti jalankan dengan iman. Kalau terang kebenaran itu, saudara, datang kepada saudara, jangan sia-siakan. Haleluya. Kalau terang kebenaran itu engkau dapatkan lewat juga apa yang menjadi suara penggembalaan ini, pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan di dalam juga hari-hari saudara. Saudara jangan sia-siakan. Inilah adalah sesuatu yang dikatakan kolam Siloam buat saudara. Supaya saudara juga datang kepada terang kebenaran itu. Ya, cuci hidup saudara, mata saudara, mata rohani saudara ini di kolam Siloam itu, supaya saudara bisa melihat semua terang yang Tuhan sudah sediakan, terang hidupmu yang Tuhan sudah sediakan buat hidupmu, supaya engkau bisa berjalan lagi. Tidak mudah saudara. Ya, kalau saudara juga baca ini, ya, orang yang buta sejak lahirnya sudah sembuh, tapi diperguncingkan lagi saudara. Karena hari itulah hari Sabat. Ya, tetapi sekali lagi, imanmu jangan goyah. Ya, engkau mesti juga mendasari segala sesuatu, hal apapun di dalam menjalani terang kehidupan saudara dengan kebenaran yang Tuhan percayakan ini. Sebagaimana juga firman Tuhan, kesaksian hidupmu itu dengan Tuhan adalah dasar sau yang kuat, sehingga imanmu tidak akan juga goyah walaupun tantangan demi tantangan datang. Ayat yang ke-25 saudara, di dalam pasal yang ke-9 ini dikatakan katanya, ini jawab orang buta itu dalam menghadapi orang-orang Farisi yang tidak suka dengan Tuhan Yesus. Dikatakan begini, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Pengalaman saudara dengan Tuhan itu adalah terang kebenaran yang Tuhan berikan kepada saudara. Peganglah itu supaya engkau bisa terus mendapatkan kolam Siloam. Kolam Siloam. Ada banyak kolam-kolam Siloam yang Tuhan sedang sediakan. Supaya saudara bisa menjadi saksi Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan inginkan mengerjakan di dalam dirimu. Supaya dunia ini tahu bahwa Kristus ada dalam hidupmu. Mari. Lakukan yang baik dan jangan sia-siakan. Kalau terang kebenaran itu datang kepada saudara, lakukan apa yang Tuhan suruhkan. Sebagaimana juga Tuhan sudah sediakan kolam Siloam juga. Untuk saudara menyucikan mata rohanimu, menyucikan hidupmu, supaya saudara bisa mendapatkan mujizat terang kebenaran itu dalam hidupmu. Tuhan memberkati saudara.